got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 whole thoughts on the block with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ashabul Kafi dari Universitas Indonesia Timur dengan NIM 2460156. Saya akan mempresentasikan tentang konsep wawasan Nusantara. Latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa, berbagai bahasa, daerah, serta keberagaman budaya dan agama. Keberagaman ini merupakan kekayaan sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia dalam membangun dan menjaga keutuhan serta persatuan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu cara pandang yang dapat menyatukan seluruh perbedaan tersebut dalam satu kesatuan utuh sebagai bangsa Indonesia. Cara pandang inilah yang dikenal dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan konsepsi geopolitik Indonesia yang mengedepankan kesatuan wilayah dan kebinekaan sebagai kekuatan nasional. Konsep ini tidak hanya bersifat geografis, tetapi juga mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dengan memahami wawasan Nusantara, diharapkan setiap warga negara Indonesia memiliki kesadaran untuk menjaga dan merawat persatuan serta kedaulatan bangsa. Di era globalisasi dan digitalisasi, saat ini tantangan terhadap semangat kebangsaan semakin kompleks. Pengaruh budaya asing, ancaman disintegrasi, konflik horizontal, dan melemah nilai-nilai nasionalisme menjadi alasan pentingnya pemahaman dan pengalaman wawasan Nusantara. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep ini tidak boleh hanya menjadi wacana, tetapi harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Adapun rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan geopolitik, geostrategi, dan wawasan Nusantara? 2. Apa saja unsur dasar dalam wawasan Nusantara? 3. Bagaimana arah pandang dalam konsep wawasan Nusantara? 4. Apa kedudukan, fungsi, dan tujuan dari wawasan Nusantara? Dan terakhir itu, bagaimana implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Adapun tujuannya yaitu untuk menjelaskan pengertian geopolitik, geostrategi, dan konsep wawasan Nusantara secara menyeluruh, dan untuk mengidentifikasi dan memahami unsur-unsur dasar yang membentuk wawasan Nusantara, untuk menggambarkan arah pandang dalam wawasan Nusantara baik ke dalam maupun keluar, untuk menjelaskan kedudukan, fungsi, dan tujuan dari wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk menguraikan implementasi nyata wawasan Nusantara dalam berbagai bidang kehidupan. Pengertian geopolitik, geostrategi, dan wawasan Nusantara. Geopolitik bisa diartikan sebagai suatu kebijakan politik suatu negara yang menggunakan geografi sebagai basis pengusahaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup serta pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Pengertian geopolitik bagi Jelen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang memandang negara sebagai organisme geografis ataupun sebagai fenomena dalam ruang. Sudut pandang ini menekuni pengaruh faktor-faktor geografis terhadap negara dan kekokohannya serta berdasar analisis tersebut dan juga tentang kebijakan yang sangat efisien untuk menjamin kemana arah pertumbuhan negara. Secara spesial, geopolitik merupakan tata cara analisis kebijakan luar negara yang berupaya untuk menguasai, memprediksi, serta menerangkan sikap politik internasional dalam variabel geografis. Variabel geografis biasanya menuju ke negara ataupun posisi geografis negara yang bersangkutan, dimensi negara yang ikut serta iklim di wilayah di mana negara ini sumber energi alam, pertumbuhan teknologi, topografi, serta demokrasi.
Berikut ini merupakan pengertian geopolitik bagi para ahli. Friedrich Russell 1848 sampai 1904 dengan teori ruang, dia menyatakan bangsa berbudaya hendak memerlukan sumber energi manusia yang besar serta kesimpulannya menekan daerah primitif berbangsa. Sir Halford Meskinder dengan teori wilayah jantung. Herland. Teori ini melaporkan kalau siapapun yang mengatur Herland hingga dia hendak memerintah pulau dunia. Herland, Heir of the Heir, merupakan istilah buat daerah Asia Tengah, sedangkan daerah timur pulau dunia tengah. Kedua mengacu pada wilayah ini merupakan berarti daerah dunia minyak serta gas. Alfred Temahan berkata, lautan kehidupan terdapat banyak sumber energi alam di laut, oleh sebab itu wajib membangun angkatan laut yang kokoh buat melindungi. Giulio Douhet serta William Mitchell dengan teori kekuatan di air berkata, angkatan hawa sanggup beroperasi hingga ke garis balik lawan serta kemenangan akhir ditetapkan oleh kekuatan hawa. Pengertian geostrategi. Geostrategi adalah jenis kebijakan luar negeri yang dipandu terutama oleh faktor geografis saat kebijakan tersebut menginformasi, membatasi, atau memenuhi perencanaan politik dan militer. Seperti semua strategi geostrategi berkaitan dengan pencocotan cara untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini yaitu sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara dengan tujuan geopolitiknya. Strategi terkait era dengan geografi seperti halnya geografi dengan kebangsaan atau seperti yang dikatakan Gray dan Sloan. Geostrategi adalah ibu dari strategi. Di Indonesia sendiri, geostrategi diwujudkan dalam bentuk konsep ketahanan nasional Republik Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan politik secara nasional serta membangun dalam menjunjung tugas pemerintah Indonesia, mulai dari hal-hal berkaitan dengan ketertiban, kesejahteraan sosial, kemakmuran, pertahanan, keamanan, keadilan sosial, dan keadilan hukum. Adapun definisi geostrategi menurut para ahli antara lain James Roger and Louis Simon, geographitis adalah tentang pelaksanaan kekuasaan atas ruang-ruang yang sangat kritis di permukaan bumi tentang menyusun kehadiran politik di atas sistem internasional. Jacob J. Grail artinya geostrategi adalah arah geografis dari kebijakan luar negeri suatu negara. Lebih tepatnya, geostrategi menggambarkan di mana suatu negara memusatkan upayanya dengan memproyeksikan kekuatan militer dan mengharapkan kegiatan diplomatik. Merrick Webster, geostrategi adalah bagian daripada cabang geopolitik yang berhubungan dengan strategi sehingga kombinasi faktor geopolitik dan strategi menjadi ciri wilayah geografi tertentu di mana dalam penggunaan strategi oleh pemerintah berdasarkan geopolitik. Pengertian wawasan Nusantara. Nusantara berasal dari kata Nusa dan antara. Nusa berarti pulau atau kepulauan, sedangkan antara artinya di antara, sehingga dapat dikatakan bahwa Nusantara diartikan sebagai satu kesatuan wilayah, perairan, dan pulau-pulau. Nusantara diartikan sebagai salah satu kesatuan wilayah, perairan, dan kepulauan. Berarti wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan ideologi nasionalnya yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Adapun pengertian wawasan Nusantara dari beberapa pendapat, yaitu menurut Profesor Wan Nusman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragama. Menurut GBHN 1948, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Unsur-unsur wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara tidak terlepas dari unsur-unsur dasar yang membangunnya. Wawasan Nusantara memiliki 3 unsur dasar. Berikut unsur-unsur dasar wawasan Nusantara, yaitu 1.
Wadah wawasan Nusantara. Ruang lingkup Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu, Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan di dalamnya. Letak geografis negara berada di posisi dunia antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Di apik dua benua yaitu Asia dan Australia, perwujudan wilayah Nusantara menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keagamaan. Isi bahasa Nusantara. Isi bahasa Nusantara adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tata, tata laku bahasa Nusantara merupakan Tata laku bahasa Nusantara, tata laku bahasa Nusantara merupakan interaksi antara wadah dan isi. Tata laku bahasa Nusantara mencakup dua segi, yaitu satu, wujud wilayah. Tata laku batinia mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Dua, tata laku lahiria mencerminkan tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiria merupakan kekuatan yang utuh dalam arti kemanunggalan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Kedua, tata cara mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa. Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan. Di dalamnya tertanam rasa bangsa dan cinta tanah air sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi. Arah pandang wawasan Nusantara. Arah pandang wawasan Nusantara mencakup pemahaman tentang diri dan lingkungan bangsa Indonesia dengan fokus pada persatuan dan kesatuan dalam konteks nasional dan internasional. Satu, arah pandang ke dalam. Arah pandang ke dalam wawasan Nusantara mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa. Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun sosial. Di sisi lain, bangsa Indonesia harus mengupayakan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Dua, arah pandang keluar. Arah pandang keluar wawasan Nusantara mengandung arti bahwa dalam kehidupan internasionalnya bangsa